Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mimah Hiban Hanifah dengan NPM 2310047 dari kelas B pada mata kuliah Hukum Asuransi. Yang saya hormati dosen pengampu, Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan kritis jurnal hukum mengenai pengalihan investasi tabungan deposito menjadi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID. Sebelum masuk kepada tekanan, untuk penjelasan terkait dengan jurnal, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya terkait dengan sinopsis. Pada jurnal ini, yang dimana jurnal ini membahas mengenai praktik pengadaan investasi tabungan deposito berjangka menjadi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi PID dalam kerangka hukum di Indonesia, dengan menyoroti hubungan antar industri perbankan dan perasuransian melalui mekanisme bank asuransi. Dijelaskan juga bahwa bank memiliki fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, salah satunya melalui deposito berjangka. Sementara industri asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan risiko, tetapi juga berkembang sebagai instrumen investasi melalui PID atau unit link. Kehadiran PID mendorong kerjasama antara bank dan juga perusahaan asuransi, yang memungkinkan integrasi produk keuangan dan memberikan potensi keuntungan bagi nasabah. Namun dalam praktiknya juga menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika pengalihan dilakukan di luar mekanisme yang diatur. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, memanfaatkan data primer dan sekunder untuk dianalisis secara kualitatif untuk menjawab apakah pengalihan deposito menjadi PID diperbolehkan melalui hukum di Indonesia. Masuk kepada penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan identitas jurnal. Terkait dengan title, yaitu pengalihan investasi tabungan deposito menjadi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID. Untuk penulis, yaitu Alaina Sarifadavi dan Setyaningsih dari Universitas Trisakti. Untuk publication, dipublikasikan di jurnal Amicus Curiae volume kedua nomor 1 pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025. Untuk DOI yaitu 10.25105-337A 1V98. Untuk ISSN 3047-2504. Untuk keyword yaitu asuransi, bank asuransi, deposito, investasi, PID, dan juga perbankan. Baik, masuk kepada isu hukum utama. Isu hukum utama yang diangkat dalam artikel ini berpusat pada pertanyaan normatif, berupa apakah pengalihan investasi berupa tabungan deposit berjalan dengan dilakukan oleh bank kepada nasabah menjadi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika kita kontekstualkan deposito berjangka 5 tahun, serta investasi PID PT Asuransi Jiwasraya tanpa prosedur yang jelas, maka dari sini muncullah suatu fakta bahwasannya nasabah bank mendapatkan dana depositonya yang jatuh tempo telah dialihkan secara sepihak menjadi produk PID tanpa persetujuan eksplisit. Maka muncullah dua isu utama. Yang pertama, apakah pengalihan langsung dari deposito produk perbankan menjadi PID produk asuransi memiliki dasar hukum yang sah? Dan yang kedua, apakah nasabah telah menerima transparansi dan memberikan persetujuan yang sah sebelum pengalihan dilakukan? Baik, untuk kerangka teori, dan juga pondasi regulasi, yaitu terdapat 3 hal. Yang pertama, hukum perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu mengenai perubahan Undang-Undang Perbankan. Dan yang kedua, PBI nomor 19/2-PBI-2017 mengenai transaksi sertifikat deposito. Sedangkan untuk hukum asuransi diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, serta yang kedua POJK Nomor 69/POJK.05/2016. Sedangkan untuk regulasi PID dan Bank Asuransi OJK diatur pada POJK Nomor 5 Tahun 2023, yaitu mengenai aset PID, juga COJK Nomor 5/COJK.05/2022 mengenai kriteria PID, serta COJK Nomor 31/COJK.05/2022 tentang bank asuransi. Baik, masuk kepada alur metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif
yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, doktrin hukum positif, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditinjau dari metodologi yang dikembangkan oleh Surjono Sukanto, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan asas atau doktrin hukum yang relevan dalam konteks pengalihan deposito menjadi PAID. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pengalihan deposito menjadi PAID untuk kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai praktik pengalihan investasi yang terjadi di lapangan dan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Yang mana jika dikaitkan dalam PPT ini, untuk tipe dan pendekatan tadi sudah dijelaskan mengenai tipe yuridis normatif dan juga pendekatan deskriptif analisis yang itu memetakan fakta lapangan dengan norma hukum. Untuk sumber data dibagi menjadi dua hal. Yang pertama primer yaitu wawancara pihak terkait dan yang kedua sekunder yaitu studi kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Untuk analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi norma hukum terhadap fakta empiris. Serta yang keempat, penarikan kesimpulan yang menggunakan metode deduktif, yaitu dari premis umum regulasi menuju penyelesaian kasus khusus, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Baik, selanjutnya yaitu temuan hukum utama, status pengalihan aset, dan lacuna legis. Yang dimana untuk instrumen atau sertifikat deposito status hukum pidana tangan diatur jelas dapat diperjualbelikan putus melalui pasar uang, yaitu diatur dalam PBI nomor 19/2/PBI/2017. Sedangkan untuk instrumen tabungan deposito berjangka, status hukum pindah tangan tidak diatur secara spesifik. Belum ada aturan yang pengalihan langsung kepada pihak lain. Maka status kekosongan hukum lacuna legis terdapat adanya kekosongan hukum meskipun deposito berjangka sah diakui sebagai aset PAID POJK nomor 5 tahun 2023, ketidakadaan prosedur pemindah tanganan secara langsung menciptakan blind spot regulasi. Maka untuk temuan utama yang kedua terkait dengan ekosistem bank asuransi atau CLJK nomor 31 tahun 2022, terdapat model referensi yaitu bank sebatas merekomendasikan produk asuransi tanpa terlibat transaksi. Model distribusi, bank memasarkan dan memberikan penjelasan langsung kepada nasabah, serta model integrasi, bank memodifikasi, menggabungkan produk bank dan asuransi menjadi satu kesatuan. Maka terdapatlah temuan kasus Jiwasraya yang di mana bank mitra menggunakan metode distribusi dan integrasi. Konklusi legalnya, pengalihan hanya sah secara praktis jika didasarkan pada perjanjian sah yang ditandatangani ketiga pihak, yaitu adanya bank, nasabah, serta asuransi, bukan secara sepihak. Maka untuk analisis kritis, keunggulan dan keterbatasan jurnal yaitu dari sisi keunggulan, terdapatnya 3 poin utama, yaitu mengangkat kasus real berskala masif, yaitu ditinjau dari kasus Jiwasraya. Yang kedua, pemetaan regulasi lintas sektor, OJK, serta undang-undang yang komprehensif. Serta yang ketiga, berhasil mengidentifikasi akar lacuna legis secara akurat. Sedangkan dari sisi kelemahan dan juga titik buta, yaitu terdapat 3 poin utama juga. Yang pertama adalah sangat minim perspektif perlindungan konsumen, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua, abai terhadap potensi tindak pidana perbankan, yaitu diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Serta yang ketiga, lemahnya dukungan data empiris, primer wawancara tidak dielaborasikan. Maka dari kedua hal itu, perspektif fundamental hukum asuransi dapat kita tarik benang merahnya, yaitu pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith atau itikat baik tertinggi. Pengalihan tanpa persetujuan eksplisit mencederai asas tertinggi dalam perjanjian hukum asuransi dan insurable interest. Selanjutnya akan membahas terkait dengan relevansi materi dengan RPS dan juga hukum asuransi. Untuk yang pertama, terkait dengan RPS ruang lingkup dan pengelolaan. Pada jurnal ini sudah membedah produk PAID sesuai dengan klasifikasi regulasi terbaru dari OJK itu sendiri. Yang kedua, mengenai
Yang kedua, mengenai penggolongan asuransi dan juga sejarah perkembangan asuransi. Penggolongan produk asuransi berdasarkan POJK nomor 1 tahun nomor 23 tahun nomor 23 garing POJK garing 05 garing 2015 dan perkembangan asuransi dari protek ke instrumen investasi. Selanjutnya, unsur perjanjian dan asas asuransi. Validitas PID sangat bergantung pada asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak. Serta selanjutnya, prinsip asuransi atau good faith, yaitu pengalihan deposito tanpa persetujuan nasabah berimplikasi pada pelanggaran prinsip utmost good faith, analisis insurable, dan interest juga relevan dalam menilai validitas PID yang dihasilkan. Selanjutnya, terkait dengan bank, asuransi, dan juga PID, yang mana studi kasus sempurna mengenai peran bank serta pemasaran asuransi dan potensi risiko twisting atau tying agreement. Dan yang terakhir terkait dengan peran OJK, yang dimana seluruh analisis normatif dalam jurnal ini didasarkan pada regulasi OJK, peran OJK untuk menutup kekosongan hukum yang teridentifikasi. Maka kesimpulan dan rekomendasi utama dari jurnal yang telah saya analisis yaitu terdapat 3 poin utama. Yang pertama, status ilegalitas normatif, yang dimana belum adanya regulasi spesifik yang melegitimasi pengalihan langsung deposito berjangka menjadi PID. Praktik ini murni berada di area kekosongan hukum atau lacuna legis. Yang kedua, syarat mutlak keabsahan, yang dimana secara praktis pengalihan hanya dibenarkan melalui kesepakatan tripartit, yaitu nasabah, bank, dan juga asuransi yang menjunjung tinggi transparansi dan utmost good faith, tindakan sepihak melanggar hukum perdata dan perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, desakan regulator, yang dimana otoritas jasa keuangan atau OJK memiliki urgensi absolut untuk segera menerbitkan regulasi komprehensif yang mengatur teknis peralihan lintas instrumen dalam ekosistem bank asuransi. Maka sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepastian hukum adalah fondasi mutlak pelindungan nasabah dalam era konglomerasi keuangan. Terima kasih.